This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Kiptiah, NIM akhir 002 dari kelas B Pertanian Organik. Berikut saya akan menyampaikan hasil dari praktikum lapang Pertanian Organik, di mana ada 4 topik pembahasan, yaitu ada kesuburan fisika tanah, kesuburan kimia tanah, dan kesuburan biologi tanah, dan juga investasi gulma. Untuk lokasi praktikum lapang mandiri ini dilakukan di area perkarangan rumah Dusun 8 Desa Nibung, Kecamatan Gunung Gelung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu ada kesuburan fisika tanah, di mana untuk alat dan bahan pengambilan sampel tanah diperlukan cetok, penggaris, wadah, dan kamera. Sedangkan untuk tingkat kekeruhan, tekstur tanah, dan persen bahan organik, dibutuhkan wadah bening minimal 20 cm, penggaris, tanah, dan juga air. Untuk yang selanjutnya, yaitu untuk metode pelaksanaan pengambilan sampel tanah, itu dapat menentukan 2 lokasi pengambilan sampel tanah dengan mengambil tanah di masing-masing lokasi, meletakkan sampel tanah pada wadah berbentuk bukaan, lalu memberikan label pada masing-masing sampel. Untuk yang selanjutnya, yaitu menentukan kekeruhan, di mana dapat dilakukan dengan mengambil wadah bening, mengisi kedua wadah bening dengan air setengah bagian, mengambil bongkahan sampel tanah air A1, masukkan ke dalam wadah bening 1, mengambil bongkahan sampel tanah B1, masukkan ke dalam wadah bening 2, dan lalu mengambil foto dan membandingkan kekeruhannya. Untuk yang selanjutnya, yaitu metode pelaksanaan untuk penentuan kekeruhan, dengan mengambil wadah bening minimal 20 cm dan diisi dengan 2/3 bagian, memasukkan sampel tanah pada wadah A2 dan B2, lalu dikocok hingga larut dan didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya, yaitu untuk menentukan tekstur tanah, yaitu dengan mengamati 3 lapisan tanah yang terbentuk di bawah lapisan air, mengukur panjang 3 lapisan, yaitu lempung, pasir, dan debu, menjumlahkan total 3 lapisan, lalu menghitung persentase tinggi dari 3 lapisan. Selanjutnya, yaitu mencocokkan dengan piramida tekstur tanah dengan menentukan titik persen debu, lempung, dan pasir. Untuk selanjutnya, yaitu ada metode pelaksanaan penentuan persen bahan organik dengan mengamati lapisan di atas permukaan air, mengukur tinggi lapisan bahan organik. Untuk selanjutnya, yaitu adalah hasil dari praktikum tingkat kekeruhan, di mana pada sampel tanah A1 menghasilkan air yang jernih, dan pada sampel tanah B1 menghasilkan tanah yang keruh. Hasil tanah yang keruh. Untuk selanjutnya, yaitu hasil praktikum dari tekstur dan persen BO, di mana pada A2 itu memiliki lempung liat berdebu, dan pada tekstur B2 yaitu lempung berdebu. Sedangkan untuk persen liat pada A2 yaitu 21,66%, debu pada A2 yaitu 70%, dan pasir 8,33%. Sedangkan pada B2 yaitu terdapat kandungan liat sebesar 26%, debu 58%, dan pasir sebesar 16%. Selanjutnya, pada kesimpulan, itu berdasarkan pengamatan pada titik kekeruhan air, sampel pada bedengan dengan tanah yang ada di bawah tanaman pagar sama-sama keruh. Namun, pada tanaman pagar lebih keruh dibandingkan pada bedengan. Kemudian, berdasarkan pada pengamatan tekstur tanah pada bedengan A2 memiliki tekstur lempung liat berdebu, sedangkan pada B2 memiliki tekstur lempung berdebu. Bahan organik yang ideal pada tanah yaitu 5%, sehingga sampel A dan B memiliki bahan organik yang rendah. Bahan organik pada sampel A dan sampel B memiliki bahan organik yang rendah, sehingga diperlukan adanya penambahan bahan organik. Selain itu, tanah dengan tekstur lempung memiliki pori tanah yang sedikit. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan lahan pori-pori tanah menjadi lebih ideal. Perlunya penggunaan jenis tanaman yang berkanopi agar meminimalisir gaya mekanis dari air hujan yang dapat menyebabkan erosi. Yaitu selanjutnya ada kesuburan kimia tanah, di mana untuk alat dan bahannya diperlukan cetok, wadah, label, kamera, gelas plastik, sendok, tanah, air lemon, dan baking soda. Untuk metode pelaksanaannya, yaitu dapat dilakukan dengan mengambil segenggam tanah atas sampel kedalaman 20 cm pada 9 titik secara random berbentuk W pada 2 lokasi pengambilan sampel kesuburan tanah. Lalu mencampurkan 9 sampel tanah tersebut dan mengambil segenggam. Menyimpan masing-masing sampel yang sudah dikompositkan ke dalam 2 wadah yang diberi label, yaitu A untuk sampel tanah di bawah pagar dan B untuk tanah bedengan. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada bawa sampel tanah ke tempat teduh untuk analisis pH. Masukkan masing-masing sebanyak 1 sendok makan tanah untuk dimasukkan ke dalam masing-masing 2 wadah kecil. Tambahkan air lemon sebanyak 2 sendok makan ke 1 wadah berisi tanah.
Amati, jika membentuk busa, maka tanah tersebut adalah alkalin dengan pH sekitar 7-8. Sedangkan jika tidak berbusa, dilanjutkan untuk tes berikutnya dengan menambahkan air aqueous sampai membentuk lumpur, kemudian ditambahkan setengah cup atau 55 gram baking soda. Jika berbusa, maka tanah tersebut adalah asam dengan pH sekitar 5-6,6. Jika tanah juga tidak bereaksi, maka tanah tersebut cenderung netral dengan pH 7. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dari praktikum dari sampel A dan sampel B, di mana dari sampel tanah A dan sampel tanah B memiliki hasil yang sama-sama masam, yaitu dengan pH 5-6,6. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya ada, derajat keasaman tanah dapat mempengaruhi serapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman, di mana menurut Palupi pada tahun 2015, penyebab tanah masam atau memiliki pH rendah yaitu karena tanah kekurangan kalsium dan magnesium yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada daerah dengan iklim tropika basah. Dengan curah hujan yang tinggi, maka tanah akan mengalami pencucian hara yang dapat mengakibatkan tanah menjadi masam. Selain itu juga drainase yang kurang baik, genangan yang terus-menerus yang mengakibatkan kondisi tanah akan selalu masam. Sedangkan untuk rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menaikkan pH adalah dengan memberikan kapur. Kapur yang biasa digunakan yaitu kapur dolomit dengan rumus kimia yaitu CaMgCO3. Sedangkan menurut Tiara et al. Tahun 2020, pengapuran dapat menetralisir kemasaman tanah, meniadakan pengaruh Al yang beracun terhadap tanah, serta secara langsung akan menyediakan unsur Ca dan Mg yang berguna bagi tanaman. Untuk selanjutnya yaitu ada kesuburan biologi tanah, di mana ada alat dan bahan untuk pengambilan sampel, yaitu cetak, penggaris, wadah, label, dan juga kamera. Sedangkan untuk metode visual, metode bersih funnel, yaitu dibutuhkan tisu, wadah, metode botol plastik, air atau alkohol, dan juga resah. Untuk selanjutnya, metode pelaksanaan secara visual yaitu siapkan kertas atau tisu atau wadah untuk meletakkan fauna tanah yang ditemukan. Perhatikan dengan hati-hati sampel tanah untuk mengidentifikasi adanya cacing, kascing, tanda-tanda kehidupan, dan juga bau tanah. Hitung fauna yang ditemukan berdasarkan spesiesnya. Letakkan pada wadah yang disiapkan dengan menuangkan sedikit air untuk mencegah fauna tersebut kabur. Lalu ambil foto dan catat hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu metode barrelless funnel, yaitu ada botol plastik berukuran setengah liter, 1,5 liter dibagi menjadi 2, lalu bagian atas yang berbentuk corong dibalik di atas potongan botol bagian bawah. Sebelum potongan bagian atas botol dibalik, tambahkan alkohol atau air ke dalamnya. Lalu letakkan serasa di bagian bawah tutup botol atau corong. Lalu masukkan tanah yang telah selesai diamati secara visual. Letakkan alat dari botol tersebut di bawah sinar matahari selama 3 jam. Kemudian angkat bagian atas botol. Ambil foto organisme yang terperangkap di dalam air atau alkohol untuk diidentifikasi dan dihitung jumlah dari populasinya tersebut. Berikut merupakan hasil dari praktikum secara visual, di mana pada sampel tanah A ditemukan cacing yaitu berjumlah 1, sedangkan fauna lain tidak ditemukan. Sedangkan pada sampel tanah B tidak ditemukan cacing maupun fauna lain. Kesimpulan dan rekomendasi dari praktikum ini yaitu diketahui dari data tabel di atas bawah, sampel tanah A terdapat organisme tanah berupa cacing dengan jumlah 1 ekor dan tidak terdapat fauna lain. Sementara pada sampel tanah B tidak ditemukan organisme tanah berupa cacing maupun fauna lain. Tanah sebagai habitat hidup akan lebih baik kondisinya jika terdapat aktivitas dari organisme tanah, sedangkan populasi organisme tanah ditentukan oleh tanaman yang berada di atasnya. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan cara memelihara tanaman penutup tanah dan menambahkan bahan organik seperti mulsa, kompos, merang, pupuk hijau, dan pupuk kandang ke dalam tanah yang dikelola, sehingga dapat meningkatkan kesuburan dari tanah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada investasi gulma, di mana alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada penggaris, kantong plastik, label, kamera, tali rafia, dan juga pasak. Untuk metode pelaksanaannya yaitu siapkan rafia atau bujur sangkar berukuran 25 x 25 cm, lalu tentukan 4 titik penilaian dengan menggunakan bujur sangkar ukuran 25 x 25 cm. Lalu ambil gulma-gulma yang berada di dalam bujur sangkar tersebut.
Lalu kumpulkan gulma dari keempat titik dari lokasi yang sama menjadi satu wadah. Lalu kelompokkan berdasarkan spesies. Hitung total spesies. Dan hitung jumlah total gulma, catat, dan ambil foto dari hasil praktikum tersebut. Untuk hasil dari praktikum didapatkan pada lokasi A, yaitu jumlah spesiesnya 1, yaitu rumput kerbau dengan jumlah 22. Sedangkan pada lokasi B ditemukan 4 spesies, yaitu ada 26 rumput kerbau, 2 meniran, 1 varietas A dan 2 varietas B. Hingga totalnya ada 31 gulma. Sedangkan pada pengulangan kedua, yaitu pada lokasi A ditemukan 2 spesies gulma, yaitu 3 rumput kerbau dan 1 meniran. Total terdapat 4 gulma. Sedangkan pada pengulangan lokasi B terdapat 2 spesies, yaitu 4 meniran dan rumput kerbau, sehingga totalnya menjadi 6 gulma. Adapun kesimpulan dan rekomendasi, yaitu berdasarkan hasil yang telah diperoleh, diketahui bahwa terdapat 2 spesies gulma sebanyak 4 pada lokasi A dan 2 spesies gulma sebanyak 6 pada lokasi B. Penggunaan herbisida secara kontinu dapat menyebabkan gulma mengalami resistensi terhadap bahan aktif herbisida yang digunakan. Penggunaan herbisida diperbolehkan dan sangat dianjurkan apabila jumlah gulma sudah terlampau banyak. Penggunaan herbisida harus digunakan secara bijak. Sebelum digunakannya herbisida diperlukan menerapkan pengendalian gulma secara terpadu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di hasil praktikum mandiri pertanian organik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.